malam guys. Apakah kalian udah mau tidur atau belum? Hai Kak Jabur. Hai Kak Raka. Kok belum tidur sih? Kalian lagi pada ngapain sih jam segini? Kok gak tidur-tidur sih? Baru pulang, Ci, dari mana? Aku mau pasang kalian pakai tripod ya guys, biar aku liatnya enak baca komentarnya. Hai teman-teman. Ciku belum tidur, iya. Sebenarnya aku udah pulang dari tadi guys, cuman aku kan kayak merasa pengen live gitu kan. Tapi kalau aku tadi live jam 12 kayak aku belum mood. Jadi aku nungguin aku mood live dulu sampai jam 1 tadi. Abis Halloween party ya. Sebenarnya nggak Halloween party juga sih guys. Nggak Halloween party kok, cuman pergi biasa aja. Cuman tadi kebetulan emang ada photo box gitu kan. Terus tuh pengen pergi ke photo boxnya, cuman ternyata di situ banyak properti-properti yang berhubungan sama Halloween gitu. Jadi kayak sekalian deh aku foto di situ. Itu sih tadi tempatnya sih. Makasih ya Kak Tommy ya. Serem banget kostummu tadi. Aku bahkan tadi nggak berat untuk berkostum guys. Sebenarnya tadi aku udah nanya kan kayak kita mau nggak sih tema-tema ala-ala Halloween gitu. Cuman katanya kayak udah lewat hari jadi pada nggak mau. Cuman ternyata ada kostum yang bahkan cocok sama aku. Warna baju aku hari ini warna merah kan. Jadi tadi ada suntikan merah dan ada juga kacamata merah dan lucu banget. Jadi aku langsung pakai aja deh gas. Bandonya doang sih, iya kan? Aku tuh nggak berkostum apa-apa, cuma bandonya doang guys yang lucu. Mana bandonya? Itu bukan bando aku guys, itu cuma properti foto doang. Jadi aku nggak punya. Bandonya itu bukan bando aku, sumpah. Tapi aku cuma punyanya kacamata doang kalau kalian mau. Kalau kalian mau. Tapi kacamataku pun kan beda, bukan kacamata tadi. Tadi juga kacamatanya kacamata properti guys. Kalau pakai kacamata di kamera tuh dia menghalangi gitu, jadi kayak mantul gitu, mantul. Gue usah pakai deh biar nggak mantul. Member pada tipsan udah pada tidur. Demi apa sih udah pada tidur hari ini? Tumben, kemarin pada nggak tidur, hari ini pada tidur. Mandi, tunggu dong, abis live ya. Abis ngobrol-ngobrol sama kalian baru aku mandi. Nanti sekalian kalian pas di akhir-akhir aku live, pas aku udah mau selesai, kalian tolong semangatin aku buat mandi. Kirain bakal live jam 12an, ternyata malah jam 1an. Gak apa ya guys ya. Kemarin juga jam 1 gak sih? Kemarin soalnya baru pulang percin, jadi kayak istirahat dulu bentar baru live. Karena kalau misalnya aku lagi capek banget terus aku live tuh aku bener-bener sampai yang kayak aku tidak tahu harus berbicara apa. Aku kayak bakal bengong selama 1 jam. Waktu istirahatnya bisa dipakai mandi padahal. Tapi kalau aku udah mandi nanti pas aku live aku udah kayak siap tidur gitu, kayak udah nggak proper lagi dong nanti. Nggak sih ya kan?
aku udah DM kamu, makasih ya. By the way, aku tuh mau nanya deh ke kalian. Sekarang tuh aku merasa DM lagi ada bukan masalah sih, tapi aku tuh cuma bisa baca DM yang kira-kira datangnya tuh cuman kayak 20 jam sebelum gitu. Jadi kalau dulu kan aku kan masih bisa baca DM kalian, walaupun kalian tuh DM-nya udah kayak dari setahun sebelum gitu kan, aku masih bisa baca kan. Tapi kalau baru-baru ini tuh aku bisa bacanya cuman yang kayak beberapa jam sebelum doang. Jadi kayak DM-DM kalian yang udah lebih lama lagi tuh nggak bisa baca. Kenapa gitu ya guys? Grup DM juga sama. Iya, jadi kayak terbatas gitu. Ya, aku cuma bisa baca kayak mungkin 20 DM dari kalian doang, 20 DM terakhir yang masuk ke aku. Limit kali, emang ada limit juga kalau aku menerimanya? Bukan ketumpuk, jadi aku tuh sebenarnya udah tungguin gitu kan. Aku tungguin sampai kayak dia tuh bisa nge-scroll lagi ke bawah. Mana tahu kalau aku tungguin dan dia kayak ke-refresh lagi, mungkin bakal bisa balik normal kayak aku bisa baca yang sebelum-sebelumnya kan. Tapi ternyata nggak bisa guys, jadi kayak bener-bener aku gak bisa baca yang DM lama gitu loh. Bukan udah dari lama gitu ya Ci, aku baru sih, aku baru kayak gitu sebelumnya. em Sebelumnya tetap bisa naskah proklamasinya hilang semua. Enggak guys, jadi bukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah DM aku dari dulu dan kayak kalian baru DM lagi, aku tuh bisa aku bisa klik dan aku bisa kayak scroll ke atas gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian tuh misalkan DM aku terakhir 3 hari lalu gitu, nah nggak muncul notifikasinya, bukan notifikasi, nggak muncul di list DM-nya gitu, jadi aku nggak bisa baca. Aku nggak tahu kan jujur kenapa gitu. Sekarang nggak bisa baca DM yang lama, iya. Nah tapi kalau misalkan Kak Tommy kamu DM aku lagi gitu, baru banget nih DM aku lagi barusan, aku bisa klik dan aku bisa baca lagi yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak sebenarnya aman aja, sebenarnya bukan ke delete tapi dia nggak muncul aja gitu loh. Berarti tiap hari kirim PPP terus ya, jangan P dong, yang lain dong. Jangan P, kirimnya jangan P doang, kirimnya PAP. Plastic NCT-nya lucu gak sih? Lucu kok, kamu kenapa bawa ke teater sih, lucu banget sih. Berarti masalahnya bersembunyi sendiri ya, pas kirim dia baru nongol lagi. Bener, kayak gitu. Kalau mention aman kan, nah sama juga. Jadi kalau mention aku udah lama gitu ya, misalkan kayak udah seminggu lalu gitu, aku nggak bisa lihat lagi mentionnya. Suntikannya manasin gak ada guys, aku nggak bawa pulang, itu properti. Dan tiap hari nyuruh bersih-bersih nggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau kalian nyuruh aku bersih-bersih tiap hari ya, menurut aku itu adalah mental support terbesar sih. Karena kalau misalkan dari diri aku sendiri, aku udah menyuruh diri aku sendiri juga untuk bersih-bersih kan. Tapi kayak itu rasanya susah banget gitu. Jadi kalau kalian nyuruh, kayaknya aku akan lebih merasa ada pressure dan tanggung jawab lagi untuk membersihkan diri. Jadi kayak akan semakin rajin sih. Jadi kalian udah janjian tiap malam akan suruh aku bersih-bersih guys. Demi apa sih? Ini aku jepit poni aku ya guys, karena poni aku nanggung, jadi kayak dia masih ke depan-depan gitu. Menurut kalian untuk besok kalau aku misalkan lagi pergi itu, kalian lebih suka aku nggak pakai poni atau tetap pakai poni? Buka diam dulu aja lah, masalah dibaca apa enggak terserah. Makasih ya. Poni 2013. Ini poni yang aku idam-idamkan loh kak. Pas aku 2013 aku umur 10 tahun, itu dimana aku pengen banget pakai poni pas itu.
Saya kamu cuci muka berapa kali, makin kesini makin cerahnya bagus banget. Sebenarnya kalau cuci muka biasa aja sih, 2 kali sehari doang, cuman lebih ke skincare aja. Nah tapi sebenarnya ini adalah fakta aku yang harus kalian tahu. Aku tuh sekarang ya sering banget skincarean itu pas siang, karena kalau malam tuh kan capek kan. Berkali-kali aku ngomong kalau malam tuh capek. Mungkin aku emang kayak kalau misalkan aku latihan atau apapun tuh aku tuh memberikan tenaga aku tuh di teater doang, jadi pas aku nyampe rumah tuh aku tuh udah gak tenaga gitu, jujur. Nah jadi aku tuh lebih sering tuh skincare sebelum teater, jadi sebelum make up gitu maksudnya. Jadi pas make up aku sebelum make up itu skincare banyak banget banget banget, jadi kayak itu udah menutrisi kulit aku. Berarti nggak pakai krim malam gitu, Ci? Kalau krim malam, aku nggak krim malam sih. Cuman sebenarnya kadang-kadang aku maskeran kalau malam. Cuman kalau misalkan enggak ya enggak. Jadi aku seringnya skincare siang-siang guys, sebelum teater atau sebelum kegiatan, sebelum latihan lah gitu aku skincarean. Video kapan itu yang di post Daisy? Itu video udah gak tau kapan ya. Pokoknya itu zaman-zaman, makasih ya Kak Farid ya. Zaman-zaman dulu banget pas aku bilang aku tuh dulu tuh sering banget ke kantor kan. Itu guys, itu adalah salah satu rekap memorinya pas aku ke kantor. Dan kita tuh sebelumnya kita makan ayam goreng gitu kan. Dulu emang kita kadang-kadang tuh misalkan jam 7 gitu ya kegiatannya, tapi kita tuh datang dari jam setengah 7 gitu. Jadi kayak emang ada waktu kita buat nunggu dulu sebelum kegiatan dimulai gitu kan. Nah makanya karena belum ada kegiatan, jadi kita tuh kayak main-main atau kayak ngobrol gitu. Kadang-kadang juga main yang kayak gendong-gendongan, yang kayak mainan gabut ya. Bener-bener gali artefak si Daisy. Iya lagi. By the way guys, aku tuh kan pakai kacamata kan di foto aku yang di post Grisel di Bali. Itu sebenarnya karena pas waktu itu mataku tuh udah ngerasa capek banget, tapi aku lagi di luar, jadi kayak aku kan pakai softline kan, tapi mataku tuh aku ngerasa mataku capek banget, jadi ngeliatnya tuh udah agak nggak enak. Sebenarnya kalau ngeliat biasa tuh masih oke. Cuman kalau aku ngeliat cahaya tuh rasanya udah agak nggak nyaman gitu loh guys liatnya, ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan ngeliat cahaya tuh cahayanya jadi kayak menyebar, apa sih bahasanya, kayak bias. Pokoknya cahayanya kayak terlalu silau di mata. Iya bias guys. Jadi kayak nggak enak gitu kalau ngelihat. Jadi aku pakai kacamata hitam aja biar agak lebih mengurangi cahaya yang masuk ke mata aku pakai kacamata ini. Nah ini juga kalau kayak gini aku juga lebih enak guys liatnya. Setuju nggak aku live kayak gini? Setuju nggak aku live kayak gini? Jangan deh, ntar kayak dikirain kalian aku sombong, tidak mau melihat kalian. Ntar kalian mengira aku memandang kalian sebelah mata. Enggak, malah memandang kalian tanpa mata. Kalau nggak ada kacanya ya nggak apa-apa, berarti kalau nggak ada kacanya. Sebenarnya aku tuh udah kepikiran tahu pengen copotin salah satu kacamata aku kacanya biar aku bisa pakai pas live nih. Coba ya, aku mau copotin deh sumpah. Mana ya? Mana ya guys? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Nggak tahu kemana lagi guys kacamatanya. Ada dia. Kaponya jatuh. Nih guys, ngomong-ngomong soal kapo ya, aku tuh punya 2 kapo. Karena waktu itu aku pernah, kayaknya nih bulu mata aku yang depan agak mengganggu deh, aku copot aja.
Jadi ngomong-ngomong kapo ya, waktu itu aku sebenarnya udah pernah beli kapo kan. Cuman waktu itu aku tuh nggak tahu di mana aku taruhnya, aku lupa. Jadi kayak aku akhirnya beli lagi. Tapi setelah aku beli lagi kok malah ketemu yang lama. Jadi kayak aku sekarang jadi punya 2 kapo. Ambil kacamata pamer kapo. Soalnya sama tempatnya guys. Nih aku pengen banget copotin yang ini, cuman aku nggak tahu guys cara copotin gimana sih. Aku takutnya dia malah pecah, tahu nggak sih? Bisa nggak sih aku copotin sendiri? Harusnya bisa nggak sih? Karena kan abang-abang tukang kacamata kayak orang-orang dorongnya ke dalam apa ke luar guys? Ke dalam kah? Atau kemana aja? Keluar? Ada yang keluar, ada yang ke dalam katanya. Dari depan keluar maksudnya gimana sih? Itu lensanya plastik bukan? Iya ini plastik kok kalau yang ini. Soalnya ini cuman kacamata iseng-iseng aja. Itu ada lemnya loh. Masa sih? Awas patah. Iya aku makanya takut kan. Aku takut antar patah kalau enggak pecah. Susah guys. Aku berusaha kayak neken gitu kan. Semua aku takut guys. Jangan sampai ini merekam kejadian yang berbahaya. Sumpah nggak bisa. Aku padahal pengen pakai di live biar sambil ngobrol. Susah sumpah guys. Aku takut banget sumpah. Aku bukan lebih takut patah, takut pecah. Aku males beresin ya. Nggak bisa pecah kocak, emang iya bisa tahu. Nih coba kalian dengar kalau dari suaranya nih plastik kan ya. Ya nggak sih, plastik nggak sih kalau dari suaranya? Ya kan plastik kan. Tapi nggak bisa guys. Cari video tutorial lepasnya aja, nggak bisa. Kalian liatin coba. Nggak bisa guys, nggak bisa dilepas. Padahal dia terlihat ringkih, terlihat kayak gampang dilepasin, tapi ternyata dia tidak bisa dilepas. Ternyata dia kuat juga. Aku terlalu meng-underestimate dia. Susah lagi guys, beneran. Tapi kalau di hair dryer bisa kah? Beneran gak? Kalau bisa beneran aku ambil hair dryer nih. Soalnya aku punya hair dryer di rumah, asik. Beneran gak? Bukannya kalau dipanasin malah dia memuai, dia makin gede kacanya. Jadi tambah gak bisa dilepasin, ya gak sih? Kalian bohongin aku ya? Coba dari bagian luar di orang dalam. Udah coba dulu juga tapi gak bisa. Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Gak bisa. Pasti lapar makanya belum tidur. Enggak, tadi aku udah makan guys, aku tadi seneng banget loh. Aku yang pilih restorannya loh. Aku pergi sama teman aku kan. Terus abis itu ini adalah sebuah kebanggaan untuk aku yang sebentar lagi udah berumur 23 belum, 22 tahun aku memilih restoran untuk makan. Karena biasanya kan susah kan untuk memilih restoran untuk bareng-bareng tuh kayak butuh tanggung jawab yang besar gitu loh. Kayak bingung gak sih kalau memilih apa? Terus tadi itu sebenarnya kita mau makan di tempat mie gitu kan. Nah tapi ternyata ada temen aku yang kayak males makan mie gitu kan, kayak nggak mau gitu kan. Akhirnya aku memilih tempat lain. Kalau tempat lainnya ini lebih ke makanan daging gitu kan. Terus abis itu ternyata enak guys. Jadi kayak aku memberikan saran yang sangat bagus banget gitu.
Cocok 23. Parah, ih parah, aku belum 23 tahu. Kalian jangan gitu dong. Oke, pengen lepas bulu mata deh. Nih guys, ini bulu mata asli aku loh yang aku copot. Percaya nggak? Nggak percaya kan? Nggak percaya kalian? Sama aku juga. Jadi kalau cewek itu emang gitu guys, dia tuh kalau malam tuh bulu mata bisa dicopot. Ini kalian lihat gak sih, ini natural banget kan sebenarnya, nggak jauh beda kan. Cuman kalau malam tuh bisa dicopot gitu karena ada coping mechanismnya gitu. Jadi kalau misalkan malam dia bisa rontok dulu, nanti kalau misalkan siang nanti dia bisa ditempel lagi. Makanya kalau siang selalu cakep kalau lagi show gitu kan. Tapi kalau misalkan udah setelah jam 12 gitu guys, udah pada copot kita bulu matanya. Makanya nggak pernah kan ada show jam 12 kan. Kalau konser juga pasti kan selesainya jam 10 tuh paling malam kan. Karena kita nggak bisa guys show di luar jam 10 gitu. Matanya lepas juga sih, matanya enggak. Kalau mata tetap ada, cuma bulu mata doang jadinya tuh. Lihat gak sih guys, kayak agak susah gitu jujur. Karena emang masih mau nempel dia. Kalau matanya sih, matanya bisa kok tetap asli. Kalian tuh harus percaya, tahu cewek tuh banyak rahasianya, banyak yang kalian nggak tahu. Jadi kalian harus banyak belajar lagi ya tentang cewek-cewek ya. Bro ingin jadi Cinderella? Ah enggak, Cinderella kan sepatu, ini kan aku kan bulu mata. Tuh guys, lihat nggak sih kalau misalkan malam tuh perbedaannya sama kalau siang-siang gitu. Nggak ada bedanya, cantik. Alah, alah. Udah pernah hitungin bulu mata belum sih? Nanya aja ini mah. Kamu udah pernah belum hitungin bulu mata? Aku tanya. Yang bawahnya nggak dilepasin, yang bawahnya nggak ada, emang nggak pakai. Emang nggak ada tumbuh gitu kalau siang-siang. Tadi aku mau kasih tau guys, aku beli anting baru loh hari ini. Jadi sebetulnya aku udah foto anting itu dari lama banget. Aku udah kepengen anting ini dari lama, tapi dia tuh isinya 3. Tadi di foto nggak ada. Iya, aku baru beli tadi pas malam. Isinya tuh 3. Aku tuh udah fotoin ke teman aku kan, kayak ih lucu banget ya gitu kan. Tapi isinya 3, jadi kayak aku harus menunggu momen dimana aku akan membeli bertiga supaya sharing gitu loh. Jadi sebenarnya 3 tapi warnanya beda-beda, tapi modelnya sama. Ini warna pink, ada lagi satu warna bening biasa, sama satu lagi warna biru kan. Dan aku kan, kalian tahu kan aku pasti akan memilih warna apa. Warna pink teman-teman semua gitu. Terus abis tuh, jadi tadi aku udah kayak mencari, kan aku kan waktu kan foto di satu toko gitu kan. Terus abis itu tadi aku nyamperin lagi ke toko itu gitu guys. Nah terus abis itu ternyata masih ada gitu kan. Aku seneng banget dong masih ada kan. Akhirnya aku kayak, mau nggak beli kita sharing gitu kan. Terus katanya dia mau, jadi aku kayak seneng banget tuh. Jadi ini samaan gitu, aku bertiga sama temen aku. Aku bilang warna pink. Sebenarnya kenapa aku beli ini juga karena aku nggak bisa move on guys dari anting aku yang sebelumnya. Kalian tahu nggak sih, aku tuh ada satu anting yang legend banget, yang aku tuh suka banget dulu, cuman hilangnya tuh karena kan pas ini kan nggak bisa pakai anting kan. Jadi aku tuh sering lepas pakai gitu kan. Terus ada satu hari dimana aku lepas, dan aku sebenarnya udah taruh dua-duanya di tempat yang sama gitu kan, tapi ternyata satunya tuh hilang, jadi tinggal satu doang guys, satu doang. Dan aku kayak sebenarnya sedih gitu sih, karena itu kan anting aku pertama kali kan, dan kayak dibeli mama aku juga, dan dia tuh emas asli. Asik, berapa karat.
Enggak lah, maksudnya sebenarnya bukan karena harganya juga guys, tapi karena ada memorinya aja. Itu kayak anting pertama aku, dan menurut aku itu bagus, dan menurut aku itu simple, tapi kayak nggak bisa dibeli di mana-mana lagi karena belinya tuh udah bertahun-tahun lalu gitu guys. Tapi sebenarnya modelnya mirip kayak gini sih, cuman dia lebih kecil lagi. Aduh, aku pengen bersin, pengen bersin, nggak jadi, malah jadi yang nguap. Cuy, waktu itu gue nemu di FX sudah gue jual. Oh iya, kan yang beli aku. Bersihinnya yang idol ya, Sin? Aku nggak bersin kok. Nanti yang kau beli cuma sebelah itu masih ada. Masih, aku simpan sebelahnya. Jadi walaupun aku nggak punya dua dan aku nggak bisa pakai gitu ya, tapi aku tetap simpen guys, karena supaya aku tetap inget aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak nanti bertahun-tahun lagi aku lihat, aku akan tetap inget walaupun aku udah nggak bisa pakai karena udah nggak ada sepasangnya. Makasih ya Kak Stefan, dikirimin balon pesta, makasih. Kalian ngapain aja guys hari ini guys? Si Chelsea masih on tuh. Chelsea lagi ngapain Chelsea? Mentang-mentang udah gak ada kelas, jadi live-nya pagi banget ya. Iya, pengen. Sumpah kok aku jadi kayak gak bisa bedain antara bersin sama nguap ya. Tadi aku pengen bersin tapi malah jadi nguap. Dan ini sebenarnya aku pengen bersin lagi, tapi kayak aku malah nguap guys. Giftku aman kan Sin? Iya guys, kemarin tuh aku tuh dapet beberapa gift. Ada bunga juga. Aku mau kasih lihat kalian bunga ya guys. Bentar ya. Tunggu sebentar. Tunggu. Sabar. Nih guys, aku dapet ada 2 bunga yang aku dapat. Ini dia bunganya. Oh my god guys, bunganya cantik banget. Guys, maaf ya kalau aku agak meler gitu. Udah tua. Dari Kak Franco. Ini Kak, makasih ya Kak Franco. Kamu udah tidur atau belum Kak Franco? Selamat ya Sin untuk Sonichi di 100 pertarungan cinta. Truly happy for you. Cheers. Warmest regards Kak Franco. Makasih ya Kak Franco. Guys, kamu kayak pengen bersin mulu sih. Bunganya dari Kak Desi. Makasih ya Kak Desi. Dan yap, aku dapet juga ini guys, foto. Oh my god guys, kalian lihat guys ini. Aku mau review frame yang isinya foto aku semuanya ya. Depannya aku ini agak ribet ya guys ya, kita jepit aja deh. Oke, udah. Nih guys, foto aku generation card. Ini ada nama aku. Terus ada ini guys, ada fakultasnya, katanya dance fakultas aku. Asik. Program studinya arts. Ini ada foto aku
Pas meet and greet Februari tahun ini, aku lumayan suka sebenarnya sama hairdo ini karena dia lucu banget. Dan waktu itu aku kayaknya emang lagi agak ngide-ngide aja sih guys, kayak aku kan lagi abis imlekan juga kan, makanya aku pengen pakai congsam. Dan kayak kira-kira apa ya rambut yang kayak cocok buat yang kayak imlek-imlekan gitu. Jadi kayak menurut aku ini agak lucu, hairstyle dia lumayan ikonik juga karena dia agak berbeda dari hairstyle aku biasanya, bukan yang cuma kayak dicatok atau di curly doang, kayak lucu. Kok ini adalah pas mau ini guys, ini pas lagi bulan puasa kalau nggak salah fotonya, ya gak sih? Pokoknya ini kayak aku suka banget karena kayak syahdu banget gitu, yang kayak adem banget liatnya, asik. Ya pokoknya pas Ramadan guys. Ini juga ada pas tahun lalu ya ini ya. Oh iya, ini hampir setahun lalu. Malah udah setahun lalu lebih. Pas ulang tahunnya Gracie sama Anin, ini kita surprisein mereka. Ini habis kegiatan apa aku sampai lupa karena udah kebanyakan kebanyakan kegiatan, aku lupa nih habis kegiatan apa. Pokoknya kita habis kegiatan yang full Gen 11 semua. Terus kita kan akhirnya kan kita mau surprisein gitu kan. Terus kita cari cafe gitu, kayak cafe apa ya yang 24 jam gitu, karena udah lumayan malam kan waktu itu kan. Ternyata ada cafe yang 24 jam dan lumayan bagus. Sebenarnya ini enggak VIP room gitu sih, cuman dia emang agak ketutup gitu tempatnya karena seatnya emang panjang gitu kan, bisa muat buat ber-12 orang gitu. Makanya akhirnya kita pilih di situ. Dan akhirnya kita surprise dengan kue. Ini ada juga ini foto pas kegiatan apa ya guys ya? Ya pokoknya latihan yang full Gen 11-nya gitu. Jadi kayak kita tuh kan Gen 11 kan masih banyak banget kan, masih 12 member kan. Jadi kalau misalkan kita lagi latihan bareng-bareng tuh kita merasa itu kayak momen yang lumayan jarang gitu guys. Nggak selalu kita tuh latihan tuh full Gen 11, kecuali kan latihan konser atau latihan event-event yang besar gitu kan. Mungkin nih latihan event besar juga, cuman aku lupa itu event apa. Yang pasti kayak kalau kita lagi full kita kayak Gen 11 full nggak sih? Ayo foto gitu. Terus yang ini adalah pas kita Aita kata bareng-bareng full Gen 11. Bener-bener kayak keren banget ya. Aku tuh sebenarnya lihat sekarang Aita kata kan masih dibawain sampai sekarang, dan dengan formasi campur ya, Gen 12 Gen 13, tapi tuh kenangan Aita kata Gen 11 selalu ada gak sih? Karena kita dulu selalu Aita kataan bareng-bareng, dan kayak kalian bayangin kita tiap minggu Aita kata line up-nya sama dan selalu Gen 11 terus, dan selalu membawakan lagu yang sama, dan kayak berputar-putar di lagu Aita kata itu terus. Kayak mungkin kalian udah sangat terngiang-ngiang ya. Terus ini apa ya? Kegiatan apa ya ini ya? Ini. Yang pasti ini latihan juga guys. Latihan di teater juga, tapi aku juga lupa itu buat apa ya eventnya ya. Oh ya, ini juga salah satu yang aku suka banget. Bahkan ini aku post di Instagram kan guys. Aku post di Instagram karena aku suka itu sama foto yang ini. Vintage gitu loh guys. Aku suka banget. Terus kayak aku pun di sini make upnya bagus. Dan juga rambutnya pun rapi banget. Jadi kayak aku merasa kayaknya kalian juga banyak yang lumayan suka deh sama foto ini. Termasuk member-member lain pun pas foto ini bagus-bagus banget gitu loh guys. Pada yang kayak keren-keren banget kan. Ada yang pakai kacamata juga kan, ada yang pakai topi. Kalau aku lebih ke statementnya tuh di topi gitu loh guys. Kayak menurut aku ini topinya keren banget, membuat tambah cantik gitu. Dan juga pakai kamera yang jadul banget. Bahkan itu kameranya tuh aku nanya guys, kayak ini kamera siapa kak gitu kan, kok tiba-tiba ada kamera se vintage ini gitu kan. Ternyata itu kamera kakak staff. Kayak pasti kan kakak staff juga banyak yang mengoleksi barang-barang vintage gitu kan. Jadi kayak kita memakai itu sebagai properti. Kayak backgroundnya pun koran guys. Aku suka banget ide dari photoshoot yang ini tahu.
Ini jujur aku inget banget, ini adalah photoshoot masa-masa aku lagi magang guys. Ini sebenarnya lucu banget, kayak aku lagi magang tapi aku photoshoot seakan-akan tuh aku anak kecil. Kenapa aku inget banget? Karena pas fotonya udah ada, aku pamer ke teman-teman magang aku kasih lihat kayak ini hasil aku photoshoot gitu kan, dengan baju sebocil ini, dengan poni depan, dan juga dengan pita aku nih, pita pink ini. Terus habis itu kayak main-mainan gitu kayak, terus habis itu komennya, bahkan bos aku juga lihat guys waktu itu guys. Bos aku melihat dan komennya kayak, beda banget ya. Kayak di situ lucu banget ya kelihatannya ya, karena kan aku kan pas magang kan tidak berpenampilan seperti anak kecil kan, kayak udah biasa aja gitu loh. Tapi kayak kocak banget ini, di sini aku harus menjadi anak kecil seanak kecil itu. Bahkan kayak untuk aku berekspresinya pun aku lumayan kayak, ini gimana ya kira-kira supaya aku bisa natural bermain seperti anak kecil gitu kan. Tapi kayak akhirnya oke lah, karena setnya pun mendukung. Jadi setnya tuh waktu itu beneran mainan-mainan gitu guys, mainan-mainan gitu, terus kayak di susun-susun. Jadi bahkan tuh raknya tuh rak beneran, ya pasti beneran sih maksudnya. Kan kadang-kadang kayak misalkan ini kan lebih ke background aja kan, kalau ini tuh beneran ada susunannya gitu, jadi kalau misalnya kita kesenggol tuh bisa jatuh guys. Ini masih sama momennya, ini momen ulang tahun Anin sama Gracie. Lucu banget ya, mereka tuh ulang tahunnya barengan, jadi tuh kayak seru banget gak sih. Ini adalah foto pas abis tour yang hari terakhir di Surabaya. Jadi ini di sini kita berkumpul semua Gen 11, karena kan pas sebelum-sebelumnya kan dibagi dua kan. Jadi pas ini udah ngumpul semua, kita tuh merasa kayak seneng banget gitu loh. Maksudnya bisa ada satu tour, rangkaian tour penutupan meet and greet yang akhirnya semua member campur di sini. Dan di sini emang kayak jujur waktu itu pas tour kan kita kan ada tim A tim B gitu kan. Kalau aku kan yang Cimahi, Solo sama Surabaya tuh tim Heart aku kan. Jadi sebenarnya lumayan kayak kita pun juga kan masih kontak-kontakan juga kan sama yang tim Spade. Kita tuh merasa kayak seru banget, maksudnya kan hari meet and greet kan selalu beda kan. Jadi itu selalu ada hari dimana aku misalkan gak meet and greet tapi tim sebelah kan meet and greet gitu kan. Jadi kalau kita lihat keseruannya tuh kayak seru banget gitu loh, kayak seneng banget karena sama-sama seru gitu loh. Tapi pas terakhir tuh beda serunya karena dua tim disatukan lagi, jadi itu yang kayak kita tuh meledak lagi kayak seru-seruannya gitu loh. Jadi ramainya tuh juga yang kayak pas lagi di Surabaya tuh kayak merasa kayak oh ini rame banget ya kali ini ya, karena kan pas di sebelum-sebelumnya tuh pas per tim-tim kan kayak setengah kan, setengah jumlahnya kan, setengah member daripada yang pas di Surabaya. Itu kita merasa kayak dua kali tour dengan formasi yang sama kayak oke, kita udah ngerti gitu kan keadaannya. Cuman ternyata pas di Surabaya kayak pas kita tour terakhir dan itu ramai banget, kita kayak oh my god, antusias dari kalian juga kayak besar banget itu loh. Tour pertama ini kan bener banget guys, tour pertama guys. Nah kita sampai ketemu lagi di tour-tour berikutnya ya. WTS nggak sih? Wah, WTS apa nih? WTS ini enggak dong, ini kan gift buat aku. Terus ini ada satu momen lagi. Akunya mana guys? Akunya mana guys? Kok akunya nggak ada? Ya ada akunya nggak sih? Kok nggak ketemu ada akunya sih? Oh ada deh, aku di sini, aku di tengah, bahkan aku nggak kelihatan aku di tengah. Ini adalah meet and greet tahun lalu sebelum SSK, Road to SSK. Di sini kita kayak lumayan dikit-dikit lagi mau naik member gitu, deket-deket naik member gitu. Ini udah diumumin belum sih? Apa di sini kita diumumin ya? Iya guys, ini adalah meet and greet pengumuman kita naik member guys. Terus kayak kita kan datang ke situ kan dengan kayak tidak menyangka kan kita akan naik member kan, ya kan. Terus habis itu seru banget karena pas akhir-akhir tuh kita udah pada nangis-nangis semua gitu loh guys. Pas kita kan pakai show-nya Amano Jakubata kan, Amano Jakubata gitu. Puji Tuhan terbangun dari tidur, bayangkan menjalani hari tanpa nonton live Ciput. Kan bisa nonton replaynya gak sih? Santai gak sih? Pokoknya intinya kayak
Di sini kita lumayan momen haru juga karena kita ternyata naik member bareng-bareng kan, bersepuluh. Seru banget inget momen-momen Gen 11 tuh. Sebenarnya mungkin akan ada momen apa namanya, maksudnya ada banyak momen dan pasti kayak beda-beda gitu kan apa yang kita rasain, perasaannya akan momen tersebut kan. Tapi kayak pasti setiap orang akan ada muncul perasaan bahagia, maksudnya kayak ngerti gak sih, kayak mungkin kalau misalkan ada orang yang pas diumumin tuh udah langsung bahagia gitu kan, tapi ada juga yang kayak belum memproses gitu loh. Mungkin contohnya si gendis-gendis itu ya guys, makanya pas pengumuman dia mukanya yang kayak shock gitu, sedangkan Lily lebih senang waktu itu daripada gendis. Mungkin karena dia masih memproses kayak beneran kah aku naik gitu kan, naik member inti. Gendis masih kecil itu wajar. Clip Legend iya banget, makanya kan masih kayak memproses gitu guys. Cuman waktu itu kalau aku kan udah langsung makasih ya Kak Farid ya, udah langsung sedih gitu kan karena aku kayak teringat kayak perjalanan dan perjuangan Gen 11 waktu itu yang abis pajamaan terus gitu loh guys, bareng Gen 12 juga. Terus abis itu juga abis syuting sama Nojako Bata juga kan, jadi kayak pasti capek banget sih. Dan kayak sangat-sangat banyak gitu loh rintangan yang kita hadapi. Kenapa sih gak mau nangis jam 2 pagi? Aku gak bikin nangis loh, aku biasa aja loh. Aku gak bikin gamon, sumpah aku biasa aja guys. Nangis paling kenceng cepet-cepet tuh, iya guys, tahu gak sih video aku nangis tuh sampai ke teman-teman kuliah aku, tahu guys, sampai dia kayak ngomong kayak aku lihat tahu kamu nangis. Kayak bayangin guys, seorang anak semester 6 atau semester 7 waktu itu ya, semester 7 bahkan guys, aku semester 7 harus terciduk nangis di depan umum oleh temannya sendiri kayak. Terus aku jawab apa waktu itu ya, aku lupa deh, pokoknya kayak aku paling cuma kayak iya. Aku harus jawab apa lagi guys, karena ya emang harus maksudnya kayak emang pasti nangis sih. Jadi kayak ya udah nggak sih, cuma misalnya kalau teman kuliah aku kan tidak semuanya kayak mengikuti JKT juga kan, jadi mungkin mereka ya tuh taunya tuh kayak aku sibuk aja gitu loh, sibuk kadang-kadang izin kuliah, sibuk kalau tugas tuh kayak ngerjainnya jadi kayak waktu tersita gitu kan. Tapi mereka tidak tahu aku tuh ngapain aja kan JKT, kayak mereka nggak tahu latihan aku tuh latihan lagu apa. Kalau kalian kan tahu kan ya, aku paling kan latihan lagu Aita Kata, lagu Pajama Drive, Demo. Kalau mereka tuh nggak tahu gitu loh, jadi kayak aku pun juga yang kayak oke, nggak apa-apa gitu loh kalau mereka tidak semuanya tahu, karena kayak yang penting mereka support juga kan kalau aku berkegiatan gitu kan. Tapi kayak kalau mereka komen nangis, jadi mereka tuh pasti tidak mengerti gitu loh kenapa aku menangis, ngerti kan? Mereka pasti kayak anggapnya kayak ya ampun cengeng sekali anak ini gitu. Tapi kayak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mereka nggak ngecengin juga sih, tapi cuman yang kayak ngomong gitu doang. Beda dunia, bener guys, beda dunia guys, sumpah. Nangisnya kayak orang kesurupan, enggak ya, enak aja kayak orang kesurupan. Siapa tuh yang ngomong? Sebelumnya nggak pernah nangis di depan umum sebenarnya. Aku tuh lumayan sering nangis sih, maksudnya kayak aku tuh nggak yang susah nangis juga, karena ada teman aku tuh yang nggak pernah nangis tuh ada gitu loh. Kayak maksudnya teman aku yang cewek gitu, tapi dia tuh emang tipe yang nggak pernah nangis. Jadi kalau misalnya kayak cerita sedih pun juga dia nggak nangis, kayak B aja gitu loh. Kayak misalnya kayak cerita sedih, kan kita juga kayak bingung kan, dan aku tuh nanya gitu kan, emang kamu nggak sedih gitu kan, makasih ya Kak Dimitar ya, emang kamu nggak sedih gitu kan. Terus kayak dibilang kayak sedih kok, tapi emang nggak bisa nangis aja, nggak bisa keluar air matanya gitu kan. Tapi kalau aku tuh tipe yang makasih ya Kak Anjas, kalau aku tuh tipe yang gampang menangis, gampang keluar air mata. Jadi kalau misalnya kayak lihat orang nangis aja aku juga bisa nangis gitu guys. Aku kayak temen you, masa sih? Kamu juga kayak sering nangis deh. Oke guys, kayak gitu guys. Aku dikasih kado juga tau guys, ada lagi tau, cuma aku nggak tahu nih apa, supaya aku belum buka guys.
Jadi aku akan meng-surprise. Guys, ini plakat sumpah. We are the champion, my friend. Atas perjalanan luar biasa selama 3 tahun di JKT48, terima kasih sudah menginspirasi dan memberi semangat. Juga atas dukunganmu dalam memeriahkan LFT Esports Tournament 3 Years 1 Heart. Perjalanan kalian adalah alasan kami tetap bersatu dan berjuang bersama. Makasih ya kakak. Makasih ya, ini aku udah dikasih plakat ini kayak aku banyak banget tahu aku taruh plakat aku di situ. Waktu itu aku udah pernah kasih lihat kalian kan. Emang sebabnya tuh guys karena menurut aku kalau dikasih plakat tuh lumayan praktis gitu, kayak kan dia size-nya juga nggak segede itu kan. Jadi kayak lumayan enak lah gitu buat simpen. Ada satu lagi tau guys, aku nggak tahu ini apa lagi guys. Apakah ini akan jadi plakat lagi? Kayaknya iya deh. Aku buka dulu ya guys ya. Nah kan ini plakat lagi guys. Sumpah. Plakat atau plakat sih bacanya? Kayaknya bisa dua-duanya deh. Guys, yang ini cakep banget plakatnya. Guys, ini merah-merah gitu loh. Bagus loh guys. Wow. Sama kayak aku sekarang hari ini lagi pakai merah-merah gitu, kayak cocok banget guys sih. Emang ini tuh ternyata buat aku banget gitu ya. Oh my god. Thank you so much. Selamat Sonichi pertarungan cinta. Another new journey is waiting for you. Makasih ya kakak-kakak, ini aku fotonya bagus banget loh di sini. Aku jujur suka banget foto aku pas foto poster ini karena menurut aku ini adalah mengunlock sisi dewasa aku. Ada lagi guys, aku dapat gift lagi juga. Sepertinya ini adalah mainan deh kali ini. Lucu banget guys, ini apa ya? Ini kayaknya kayak bandana gitu. Ada juga ini, oh my god, dompet guys. Makasih ya kak dikasih dompet. Ini apa ya? Wow, ini juga adalah foto-foto aku selama di, kalau ini khusus pajama drive guys, mungkin ini favoritism ya. Emang kesukaannya pajama drive. Jadi ini foto aku nih, ini pas pajama drive. Terus ini juga akunya mana ini? Waduh, nggak ada akunya di sini guys. Oh ada ternyata. Kenapa sih aku selalu berpikir nggak ada akunya? Ini aku paling ujung. Ini juga ada aku pas pembukaan poster. Ini ada aku juga di sini. Ini ada aku juga di sini. Makasih ya kak udah mengingatkan aku atas masa-masa pajama drive. Sejujurnya pajama drive itu adalah emang masa-masa aku seneng banget. Emang aku seneng banget pajama drive karena menurut aku tuh pas pajama drive tuh adalah momen-momen kayak kita tuh explore banyak banget. Jadi kan kayak kalau Aita Kata tuh setlist pertama kan, jadi mungkin menurut aku tuh kalau Aita Kata tuh masih terlihat tuh kayak buta banget akan setlist kayak apa nih gitu kan, kayak baru banget. Tapi kalau misalkan pas lagi di pajama drive tuh kayak kita tuh udah ada basic belajar setlist itu loh. Jadi kita tuh belajar setlist kedua tuh lebih kayak oh ada kira-kiranya kayak mungkin lagu ini harus kayak gini, lagu ini harus kayak gini. Jadi kita tuh lebih kayak ngerti lah gitu harus kayak gimana. Terus bawain setlist ternyata kayak gimana, capeknya segimana tuh kita udah ada bayangannya gitu guys. Karoni nangis, mana nangisnya? Pap kesini coba. Demi apa sih guys kayak pada nangis? Mana nangisnya guys? Pap kesini dong. Sopan kata kak Roni. Sopan kok, sopan. Maksudnya sopan tuh maksudnya apa? Ini ya, maksudnya marah ya? Sopankah mengespil kalau aku nangis gitu? Gitu guys. Terus habis itu sebenarnya apa aja? Aku juga seneng banget kan dapet demo-demo kan, dia percaya untuk membawakan
unit song yang vokal banget dan berdua doang gitu. Jadi kayak menurut aku tanggung jawabnya lumayan berat sih, karena kalau misalkan berlima gitu kan mungkin akan masih terbagi kan tanggung jawabnya, tapi kalau berdua tuh tanggung jawabnya tuh berat banget. Kita harus selalu on point di posisi manapun, maksudnya tuh kayak dari angle kiri, dari angle kanan, dari angle manapun tuh harus perfect banget, karena semua mata akan tertuju kepada kita gitu loh. Dan tapi oh iya jujur, ini aku belum pernah ngomong sih tentang ini sih, tapi kalau misalkan setiap kali aku demo ya, kan itu kan lagunya slow kan, jadi kalau misalkan lagu slow tuh menurut aku lebih banyak kesempatan buat ngelihat muka kalian, buat ngeliat ke ekspresi kalian. Dan ternyata pas aku demo tuh muka kalian tuh selalu sedih gitu loh guys, mata merah banget sih. Iya nggak tahu kenapa tiba-tiba merah dia, muka kalian tuh selalu sedih gitu kalau misalkan demo kayak kalian tuh ikut mendalami gitu. Jadi kayak sebenarnya itu lumayan membantu aku sih guys, karena kalian itu ekspresinya itu mendukung banget aku, jadi tuh kayak merasa kalian semua tuh sedih banget tuh, kayak mengikuti vibes lagunya. Jadi aku kayak gampang gitu untuk ikut masuk dan menikmati lagu Temo demo juga. Sedih row jelek kali Sin, coba tanyakan kepada orang yang nonton percin di row paling belakang. Aku terdiam waktu kamu demo. Masa sih? Tapi kayak sebenarnya siapapun gitu lah nonton demo tuh pasti kayak gitu, kayak bukan kalian doang guys. Bukan kalian doang, tapi kayak maksudnya yang aku pun nggak familiar gitu mukanya, kayak mereka pun juga sedih. Jadi mungkin emang demo tuh lumayan lagu yang difavoritkan juga oleh kalian. Oh iya, dan aku tuh juga waktu itu dapet masukan juga, maksudnya kayak diingetin juga, karena kayak kalau bawain demo harus bagus gitu ya, karena ini adalah unit song yang semua orang tahu, semua orang suka. Jadi akan ada banyak ekspektasi akan demo gitu loh guys. Jadi kayak harus bawain tuh harus pas, harus kayak terus-terusan lihat referensi terus kayak gimana demonya gitu. Ada letter juga, nanti aku baca ya. Ini aku dikasih ini juga guys, kayak susunan gitu. Ada lagi guys bunganya. Dari Kak Stefan. Wede, dari Kak Desi juga bunganya. Kak Stefan makasih ya bunganya. Asik. Makasih ya Kak. Fans far ngasih bunga juga kok. Ih kenapa sih kalian lagi pada kayak merah-merah gitu, kayak matching banget loh sama aku loh hari ini loh. Jadi cakep banget. Guys, screenshot aku bersama bunga. Cantikan mana? Makasih ya bunganya ya. Cantikan Cici emang ya. Makasih ya. Oh iya, aku juga mau bilang deh tentang percin tuh, aku tuh merasa seneng banget. Aku tadi tuh udah PM lagi, lumayan long text. Nggak juga sih, nggak selong text itu sih. Cuman kayak sebenarnya menurut aku tuh furniture percin tuh sangat-sangat momen yang berharga banget. Kayak aku tuh gak nyangka hari itu datang. Karena kan kita latihan tuh lama banget kan, kayak prosesnya tuh panjang. Bahkan kan kalian tahu sendiri pas sebelum konser tuh kita udah ada latihan juga beberapa lagu yang kita tuh udah tampilin pas konser gitu kan. Terus abis itu setelah konser pun juga kita masih banyak banget rangkaian latihan, dan kayak detailing, terus ada GR dan juga ada kelas vokal juga, biar kita bisa nyanyinya itu bisa pas, dan juga kayak tahu juga makna lagunya gitu. Terus ini kan juga sebenarnya pertama kalinya
JKT48 ada original setlist sendiri kan yang udah nanti juga sama kalian. Jadi kayak sebetulnya pas kita proses-prosesnya pun tuh semua orang juga sangat-sangat memberikan effort gitu. Karena kalau misalkan kita tampilin satu-satu sebelumnya itu udah ada guide, jadi kita tinggal kayak ngikutin gitu kan. Tapi kalau kali ini tuh ketentuannya itu masih bisa berubah selama itu emang lebih bagus dan buat setlist ini menjadi lebih baik dan lebih utuh gitu kan guys. Nah akhirnya selama proses tuh menurut aku belajar banyak banget sih. Aku sebenarnya jujur seneng banget kayak bisa menjadi member yang ada di proses yang sebelum Sonichi-nya pertarungan cinta, karena menurut aku itu justru adalah proses yang sangat-sangat berharga gitu loh. Kayak mungkin kalian tidak melihatnya karena itu terjadi di backstage gitu kan, tapi untuk member-member menurut aku itu sangat berharga karena kita menjadi rasa kepemilikan kita tuh kayak lebih tinggi banget gitu loh. Dan kayak kalau misalkan nanti misalkan nanti dipelajarin nih sama Trini Gen 14 gitu ya, asik, siapa yang udah daftar Gen 14 gitu. Kalau misalkan nanti misalkan Gen 14 itu bawain gitu ya, makasih ya Kak Pablos Campur, nanti tetap aja kan guide-nya tuh atau patokannya tuh akan dari Sonichi kemarin. Jadi kayak menurut aku tuh lumayan kesempatan yang sangat besar yang diberikan untuk semua member-member yang membawakan pertarungan cinta, kayak membawakan lagu-lagu yang sangat bagus, membawakan koreo-koreo yang sangat wow, yang sangat baru gitu loh guys ya, kayak fresh banget dan dikasih ke kita. Jadi menurut aku itu kayak aku senang banget sih. Tapi kan kemarin kan baru Sonichi aja kan guys, baru sekali kan, tapi kita belum selesai ya guys ya. Jadi perjalanan pertarungan cinta kita nanti akan sangat panjang. Jadi semoga nanti kalian bisa terus-terusan nonton aku di pertarungan cinta. Terus nanti kalau misalnya kalian bandingin gitu, aku setahun lagi di pertarungan cinta itu nanti akan kayak jauh lebih keren. Jadi nanti kalau misalnya kalian bandingin sama yang sekarang, kayak mungkin yang kemarin tuh akan menjadi titik start doang gitu loh guys. Kayak aku bisa jauh lebih keren loh daripada kemarin loh. Percaya nggak? Sampai subuh ya? Nggak. Aku bentar lagi mau baca loh. Semakin gagal lagi. Sebetulnya kemarin menurut aku ya, MC di pertarungan itu juga seru-seru banget loh. Kayak aku kan juga dapet bagian baca lucky card kan. Menurut aku itu juga seru banget. Makasih ya Kak Stefan. Makasih juga tadi bunganya ya. Karena aku kan baca ini kemarin kan bareng Kamanda dan bareng Ketoy. Terus kan Kamanda tuh juga kayak, menurut aku tuh kemarin tuh kayak senior yang lumayan asik banget gitu loh. Dan kayak emang mau banget bergaul dan mengayomi adik-adiknya gitu. Jadi kayak menurut aku asik sih se-MC bareng Kamanda. Dibilang asik ya memang asik. Terus habis itu kan ada satu lagi aku MC lagi tuh yang main roulette kan guys. Menurut aku main roulette tuh juga, makasih ya Kak Steven, main roulette juga seru. Cuman semoga nanti makin lama makin seru lagi ya kata-kata yang ada di roulette-nya itu. Makasih ya Kak Tommy. Oke, sekarang aku mau baca top giftersnya dari nomor 10. Ada Kak Firdaus, makasih ya. Kemudian ada Kak Dimitar Bayana, Kak terima kasih banyak. Ke-8 ada Kak Tommy, makasih. Ke-7 ada Kak Capricorn, makasih ya. Ke-6 ada Kak Reza Ilham Tommy, makasih. Makasih ya Kak Stefan. Makasih juga tadi Kak Pablos Campur. Dan yang tadi kelima udah belum sih? Kelima ada Kak Stefan, makasih ya. Kenapa udah belum sih? Kak Reza Tommy, makasih ya. Kan udah lupa nih. Keempat ada Kak Stefan, makasih banyak Kak Stefan. Ketiga ada Kak Tembak Dor, makasih ya. Kedua ada Kak Anjas, makasih. Dan yang pertama ada Kak Farid. Otsukare sama deh, bersih-bersih. Oh iya guys, makasih banget udah diingetin loh guys. Makasih udah diingetin aku bersih-bersih ya. Karena tanpa kalian aku akan sulit untuk mengumpulkan moodnya. Tapi karena kalian udah suruh aku, jadi aku
udah terpaksa, udah kepalang, mau gimana lagi. Mau kabur pun gak bisa gitu. Saya mau mandi juga. Emang kamu bisa di mana, ha? Kenapa kamu mandi dari tadi? See you VC ya. Oh iya guys, see you VC ya hari Minggu. Tanggal 9 bukan sih kalau nggak salah. Bener kan ya tanggal 9 ya. Pokoknya kalian nanti harus ngobrol sama aku ya, karena wajib banget kan, karena kan kalau bulan lalu katanya bilang tuh, katanya kayak aku meet and greet aja ya Cing, gak video call. Tapi kan bulan ini kan gak ada meet and greet kan guys, jadi kan harus video call aku. Oke, masih semuanya, bye bye.